Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan di dalam pembelajaran saya telah berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Nah, saya mengatakan berhasil apabila yang pertama, ketika pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas, saya melihat suasana kelas itu tenang, nyaman. Anak-anak tidak ada yang ngobrol satu sama lain, dan bahkan mereka tidak ada yang bermain saat belajar. Nah, ketika suasana nyaman tersebut, saya beranggapan bahwa pembelajaran di kelas saya nyaman dan berhasil. Saya berhasil sebagai guru menenteramkan, menenangkan suasana kelas supaya tidak gaduh. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu fokus pada materi pelajaran. Nah, ketika saya memberikan pembelajaran, materi pelajaran pada para peserta didik mendengarkan dengan tenang, fokus. Nah, ketika saya bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah jelas? Mereka berkata, ya jelas Pak, sudah paham. Sebagian ada yang paham, sebagian ada yang tidak paham. Yang tidak paham mereka berdiam. Nah, ketika saya berfokus pada pemberian materi pelajaran saja kepada para peserta didik, dan ketika peserta didik mengatakan paham, saya beranggapan bahwa pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada para peserta didik itu berhasil. Kemudian selanjutnya, ketika pembelajaran saya terlalu berfokus pada penilaian. Penilaiannya ini adalah bersumber dari KKM atau berpatokan pada KKM. Apabila para peserta didik ini mendapatkan nilai yang sudah mencapai KKM atau bahkan lebih di atas KKM, saya beranggapan bahwa saya sudah berhasil memberikan pembelajaran kepada para peserta didik. Nah, itu dulu ketika saya belum belajar tentang modul 1.1 ini. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, merubah paradigma bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa, tapi masih ada banyak hal lain yang bisa menjadi inspirasi dan juga sumber belajar bagi siswa, seperti dari murid itu sendiri, dari buku, atau dari media sosial ataupun internet dan lain sebagainya, bahkan dari lingkungan sekitar mereka. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, akan tetapi bisa juga kita melakukannya di luar kelas, baik di halaman sekolah, di taman, ataupun juga di perpustakaan, atau bahkan di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, atau di mana saja yang sesuai dengan materi yang sedang kita ajarkan. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat memahami bahwa murid itu memiliki kebebasan dalam berekspresi, dan juga mereka diberikan kebebasan dalam menyampaikan hal-hal yang mereka ketahui, dan untuk selanjutnya dieksplor dan juga dibahas dalam kegiatan pembelajaran bersama teman-teman yang lainnya. Nah, sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana guru memberikan contoh atau keteladanan tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian guru memberikan dorongan kepada siswa untuk terus mampu mempelajari, mampu memahami pelajaran-pelajaran yang sedang dipelajari tersebut. Nah, kemudian memotivasi siswa, memberikan semangat kepada siswa untuk mampu mengimplementasikan pembelajaran yang sudah dipahaminya dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka akan merasa bahagia, selamat, baik untuk dirinya sendiri sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah diantaranya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan dalam merancang pembelajaran tersebut tentunya harus berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofis atau pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun kita untuk memberikan kebebasan pada anak, yakni bebas dari segala ikatan, bukan untuk meminta sesuatu hak kepada anak, melainkan untuk berhamba pada anak, di mana
guru memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan berbagai kemampuan atau juga potensi yang ada pada dirinya, serta menuntunnya untuk mencapai suatu keberhasilan. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan ketercapaian profil belajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Kemudian selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, yakni setiap pembelajaran terdapat unsur budi pekerti atau akhlak mulia, yakni dengan menuntun anak untuk melakukan suatu kegiatan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran dengan karakter yang baik. Dan kemudian selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal atau budaya setempat, yakni dengan mengintegrasikan materi pelajaran dengan budaya lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya dengan mengaitkan budaya lokal Betawi atau yang ada di Jakarta Selatan ini, kebetulan saya berdekatan dengan budaya Betawi Setu Babakan. Nah, di mana di Setu Babakan tersebut merupakan sentral budaya Betawi yang mana kebudayaan Betawi tersebut sangat melekat dan kental pada kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kami berada di sekitar lokasi tersebut sehingga budaya lokal yang ada di Setu Babakan tersebut pun juga dapat melekat pada kepribadian anak dan juga sebagai konteks sosiokultural pada anak dan dikaitkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya pendidikan yang menerapkan sistem AMONG, yakni pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Sekali lagi, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, yakni dengan memberikan kebebasan kepada siswa dalam pembelajaran, namun guru terus membimbing agar tidak keluar dari koridor pembelajaran. Dan kemudian selanjutnya adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana guru dan siswa berkolaborasi menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodir karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, maka dengan mempelajari modul 1.1 ini, insya Allah kita akan selalu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menuntunnya dengan kecakapan budi pekerti pada murid, sehingga murid dapat tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya.